Udah 1 tahun investasi, gimana hasilnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat semua yang masih setia nonton di channel ini. Perkenalkan, saya Fahri. Hari ini kita mau nge-recap 1 tahun perjalanan investasi kita semenjak Oktober di tahun lalu. Jadi, mungkin buat yang baru nonton, backgroundnya adalah dulu di tahun lalu, di bulan Oktober 2022, itu pertama kalinya episode Fahri Belajar Investasi itu dirilis. Atau artinya juga pertama kalinya saya baru nyemplung ke dunia investasi. Kita udah komitmen untuk masukin 1 juta sebulan rutin, biar mungkin harapannya ini bisa direplika juga ya kalau emang ternyata sukses. Kalau nggak sukses ya jangan dilanjutin gitu, jangan ditiru gitu ya. Saya nggak tahu endingnya bakal gimana, apakah uangnya makin untung makin banyak atau uangnya makin habis gitu. Yang penting kita udah nyisihin budget 1 juta sebulan rutin dari bulan Oktober ya. Itu tepatnya lupa ya kapan Oktober, pokoknya ada di bulan Oktober tengah-tengah kalau nggak salah, atau di awal ya. Itu masukin 1 juta, November nambah 1 juta lagi, Desember nambah 1 juta lagi. Nah, di Januari sampai Juli ini kita agak vakum ya karena ada kesibukan di dunia nyata ya. Ini dunia nyata juga sih, cuma ada kesibukan lain gitu ya yang lebih urgent, jadi agak vakum dari Januari sampai Juli. Cuma poinnya adalah ya kita pengen ketika kita investasi, kita tinggal pun kita bisa yakin kalau uang ini tuh aman gitu ya, nggak tiba-tiba hilang dan menguap. Karena agak PR juga ya tiap hari ngeliatin gitu. Jadi waktu itu baru balik lagi bulan Juli, jadi ada 7 bulan off ini. Nah ini Januari sampai Juli ada 6 bulan lah, 6 bulan off. Bulan Julinya udah masuk lagi gitu. Jadi di sini langsung di top up, dirapel ya, 7 bulan itu dirapel 3 juta ditambah 7 juta jadi 10 juta. Dan Agustus kemarin juga kita masukin, dan sekarang di bulan September awal juga tadi kita top up ya 1 juta lagi dan genap 12 juta. Nah sekarang hari ini kita mau tahu kira-kira selama setahun ini kinerja kita gimana, baguskah, jelekkah, rugikah, atau untungkah. Terus matriks apa aja yang kita pakai buat nentuin kalau kinerja kita ini bagus. Karena nggak bisa kan, di awal investasi modal kita cuma 1 juta gitu. Kalau 1 juta jadi 2 kali lipat jadinya 2 juta. Nah pertanyaannya, 2 juta di awal kalau di compare sama sekarang 2 juta itu jadinya kan kecil ya. Karena modal kita udah 12 juta jadi 1/6. Atau kalau untungnya 1 juta ya di tahun lalu itu menjadi 100% di bulan Oktober ya. Tapi 1 juta sekarang itu bisa jadi cuma 1/12-nya. Nah, gimana atau matriks apa yang paling cocok untuk mengukur berapapun nominal kita, berapapun average kita, berapapun saham yang kita beli, ada yang gede di satu saham atau yang satunya kecil gitu. Matriks apa yang kita pakai buat tentuin ini kita sukses loh, ini kita jelek loh gitu. Nah itu nanti kita akan coba cari tahu hari ini. Jadi yang pertama adalah kita perlu recap dulu di bulan September karena data Septembernya belum masuk. Seperti biasa ini kita copy. Oh sebelum ini kita copy kita record dulu ya. Kita record di tanggal, hari ini tanggal 30. Di tanggal 30 kita cukup update adjustment valuasinya aja. Ini karena masih manual ya. Mungkin nanti di episode berapa
di masa depan ketika ada waktu luang mungkin kita bisa bikinin skripnya untuk otomasi ini. Jadi ini total investasi kita yang di sini ini udah up to date. Jadi tinggal di copy terus dimasukin ke record. Tadi record kita di sebelah sini. Nah, itu. Naik ya dibanding tanggal 28 kemarin, tanggal 30 ini naik. Oke, setelah itu udah ke-update, ini kita copy sampai bawah. Kita copy. Terus kita pastein di sini. Loh, ini merah-merah. Oh, nggak otomatis ya. Kita yang nandain sendiri. Terus kita tambahin satu kolom baru di sebelah sini. Setelah bulan September itu ada bulan Oktober. Oh, bukan, Oktober akhir bulan 31. Jadi nanti kita cek lagi di 31. Ini udah diupdate, terus kita update, coba kita cek grafik, nggak perlu ada yang diupdate harusnya. Ada yang nggak ya? Nanti deh, grafik kita cek belakangan. Level nggak ada yang perlu diupdate, saham nggak perlu ada yang diupdate, record udah. Dividen, di sini nggak ada per bulan ya, adanya per tahun, jadi nggak perlu diupdate juga. Dividen kalender, jumlah lot, nah ini jumlah lot ada yang per bulan. Kita perlu tambahkan satu lagi, September, Oktober. Sebentar. Nah, Oktober. Ini kita copy, taruh di atasnya, yang ini. Terus dia ngeliatin C2. C2 itu wayang now. Oke. Harus ini bener ya. 2023 itu F2. F2 itu ngambil dari now. Now-nya itu ngambil dari GG. DD. F1. Record. Oh, ngambil dari record ya. Oke, ini harusnya udah bener ya jumlah lotnya. Terus berarti di sini kita ada kenaikan nih. Ada nambah 3 lot di hexa ya. Agustus September. Average-nya, ini average-nya kita tambahin lagi 1 Oktober. Ini kita copy. Nah, ininya rumusnya kita matiin. Tadi yang sebelah sini rumusnya udah dimatiin kan ya? Udah. Average September, Oktober. Oke. Current, nah ini juga kita tambahin. Ini effortnya masih manual. Nanti mungkin ya di beberapa episode ke depan mungkin kalau kita mau otomatisin bagus juga ya. Tinggal dilihat waktunya ada apa enggak. Oke, Oktober. Ini juga masih manual. Oktober. Sum D5 F5, D5 F5. Ini oops, error. Oh, nggak ada yang nggak ada yang gitu ya. Oke, biarkan begini. Sip, harusnya udah semua ya. Playground nggak ada. Oh, apa tuh? Oke. Coba kita cek lagi ulang. Jumlah lot naik 19, average price Agustus ke September ada naik. Karena kita ada beli di harga mahal. Agustus September current price-nya juga naik ya. Total price Agustus September total investasi ya, ini naik karena kita lotnya juga nambah. Oke, lengkap ya. Sekarang gimana cara kita ngukur kinerja ini bagus? Gimana cara ngukur kinerja investasi bagus atau tidak? Sebenarnya kita udah punya matriksnya.
yang seperti biasa kita lakukan yaitu kita pakai indeks investasi. Nah, di indeks investasi ini dia sekarang angkanya ada di 1217. Jadi di sini kita tuh pakai indeks investasi. Saya nggak tahu nama nama bekennya ya atau teorinya tuh gimana. Cuma ini tuh mirip kayak kalau di reksadana ya. Di reksadana kan dia investasi kita beli ya. Tiap kita beli itu ada harga sekarang berapa gitu. Nah, sebenarnya kan yang ngelola reksadana kan mereka juga uang yang yang masuk ke mereka investasiin di banyak hal gitu. Nanti kalau yang mereka invest itu naik harganya, harga mereka juga akan naik gitu kan. Konsepnya kalau nggak salah begitu. Nah, kita juga sama, jadi kita ada indeks atau ini bisa dijadiin harga gitu ya. Yang mana waktu awal investasi harga kita itu 1.000. Dan ketika investasi kita naik, nah indeks kita juga akan naik gitu. Jadi kalau misalkan investasi kita semuanya naik 100%, jadi 2 kali lipat. Berarti kalau misalkan yang awalnya 1.000 itu bakal jadi 2.000, di mana kondisi kita nggak ada nambah yang baru gitu. Cuma kalau nambah harga yang baru, nah itu nanti uangnya itu bakal masuk di mana indeks terakhir atau indeks saat itu ya. Jadi kan pas kita ada uang masuk, contohnya di record kita ada uang masuk. Nah ini ada uang masuk misalkan 7 juta. Nah itu berarti 7 juta ini nanti dia akan ngikutin indeks sebelum 7 juta tadi, berarti indeksnya segini. 1201. Artinya 7 juta itu akan dibelikan investasi indeks kita ya yang harganya 1201. Jadi nanti jumlah unitnya itu ngikutin ya. Nah, ini nambah unitnya jadinya 5.000 sekian gitu. Yaitu agak 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 sulit mungkin ya menjelaskannya. Mungkin nanti kita bikin episode terpisah karena bakal panjang. Cuman nanti kalau ada yang ngerasa salah ya penjelasannya boleh tulis di kolom komentar. Tapi konsepnya kurang lebih gitu. Jadi kita akan coba pakai indeks, suatu indeks yang indeks ini akan naik dan turun berdasarkan investasi kita. Dan indeks ini nggak akan naik dan nggak akan turun walaupun kita nambah atau ngurangin atau narik uang ya gitu. Jadi mau kita nambah, mau kita narik uang, itu indeksnya nggak akan berubah gitu. Tapi indeks itu akan nambah kalau harganya naik, investasi kita, atau misalkan kita dapat dividen, nah itu juga harusnya akan naik juga. Dan di sini indeks kita itu sekarang ada di angka 1217. Ini artinya apa? Ini artinya selama setahun, ini karena awalnya 1.000 ya, kita udah berhasil naik sebanyak, tinggal kita ini aja kurangin gitu. Rumusnya harusnya begini. 1217 dikurang 1.000. Ini selisihnya ya. Jadi kayak berapa sih yang kita dapat itu. Terus kita bagi yang awalnya 1.000 gitu. Ini kita masukin aja rumusnya ke kalkulasi. Dan segini hasilnya. Atau kalau dipersenin sama dengan 21,7%. Gitu. Jadi kinerja kita selama 1 tahun itu untung 21,7%. Ini jauh di atas target kita ya. Hasilnya jauh di atas target awal kita investasi. Target kita dulu cuma 7%. Dan ini kita bisa dapat 21,7. Nah, mungkin ini yang menarik adalah ini uang, atau bukan uang ya. Ini kontribusi penyumbang persentase atau indeks terbesar dari mana?
Apa penyumbang atau kontributor terbesar investasi kita 1 tahun ke belakang yang bikin sahamnya atau bukan sahamnya, indeksnya naik hingga 21,7%. Nah, ini yang mungkin perlu kita cari tahu nih, apa yang bikin ini naik banget gitu ya. Biar nanti bisa jadi pelajaran kita di 1 tahun mendatang untuk kita coba tiru atau bahkan mungkin kita naikin lagi gitu di atas 21% gitu ya. Cuma ini kayaknya bakal panjang, jadi ini akan jadi episode terpisah ya, nanti mungkin di episode 29. Nanti ditunggu aja gitu. Hari ini kita mau fokus cari tahu seberapa bagus investasi kita setahun ke belakang. Jadi kalau dilihat dari yang paling atas 12 juta ya. Kita ada 12 juta karena 12 bulan. Ini kita masih konsisten, cuma ini ada jeleknya di ada 6 bulan vakum. Uang masuk sama, kita belum ada narik uang juga. Keuntungan ada 610.000 total keuntungan. 600 ribuan rupiah. Berarti tahun ini kita belum dapat 1 juta ya, belum dapat. Karena heksanya belum bagi-bagi dividen. Kalau heksanya udah bagi dividen harusnya sih bisa dapat ya. Cuma nggak tahu ya, kan habis bagi dividen biasanya company itu harganya turun ya, emitennya turun harganya itu. Nah, pertanyaannya apakah penurunannya ini sama dividen yang dibagiin tuh bisa nutup buat dapat 1 juta. Jadi kita dapat 1 juta pertama, ini kita belum dapat ya. 1 juta pertama dari saham. Jadi masih 600 ribuan. Lumayan ya, 600 ribuan. Perubahan bulanan, oke, ini naik, cuma nggak signifikan. Dividen, ini kita biruin ya. Nggak biru juga sih. Hijau-hijau maksudnya. Dividen belum ada perubahan, kenaikan harga saham dikit, total investasi naik cukup banyak dibanding kemarin. Oh, enggak. Ini total investasi naik banyak gara-gara nambah 1 juta ya. Nah, tadi kan total keuntungannya naiknya cuma dikit ya. Terus cashnya habis. Nah, ini pertanda baik. Artinya kita optimal ya penggunaan uangnya. Habis di Hexa. Saham ya, ini banyak di saham ya. Fee 21.000, artinya 21.000 menguap buat Stockbit, pemerintah dan lain-lain nih. IDX mungkin nih, ini ada IDX juga. Indeksnya tadi ya, ini naik dibanding kemarin. Cuma kita masih belum bisa ngalahin yang Juli. Ini Juli all time high kita ya. Ada di sini nih. 102.17 yang kecatat ya. Mungkin ada yang lebih tinggi, cuma gak kecatat di record bulanan gitu. Mungkin adanya kecatatnya di record sini. Terus dibanding IHSG plus, karena IHSG-nya berapa? Oh nih, ini IHSG-nya. Ya, ini IHSG-nya minus ya. Kita masih tetap plus, jadi totalnya plus. Terus pencapaian 25% nih karena belum bagi-bagi dividen. Target kita naik, ini ada nambah Hexa. Kita sisipkan 1 tahun.
Aktual belum terrealisasikan, perkiraan tahun balik modal masih 14 tahun. Passive income kita prediksinya 7% nih. Ini artinya udah good. Sudah mencapai target. Karena semua uang sudah dipakai. Ya cash kita habis ya. Oke. Itu rekap bulanan dulu ya. Sorry. Untuk rekap tahunan nggak banyak ya. Paling cuma tadi yang penting adalah untung kita selama setahun 21,7%, which is good. Dan kalau berdasarkan level-levelan kemarin, ini kita udah di level 5 ya. Cuman kita cuma nyatet sampai 14%. Ya tinggal gimana caranya ini bisa konsisten di tahun-tahun berikutnya. Dan mungkin yang menarik tadi ya, apa yang bikin investasi ini bisa jauh di atas target. Padahal kita dari kemarin konservatif banget ya, 7%, 7%, 7%, ujuk-ujuk bisa 20%. Ini salah di mana gitu. Ini kalau dilihat dari sekilas sih ini ya, ini pas kita vakum naik gede gitu. Kalau kita itu malah kecil, kita liatin kecil ya, pas kita vakum malah naiknya gede banget. Apa tahun depan kita vakum lagi gitu. Ya cuma nanti kita cek apa lebih dalam ya. Ini kenapa bener-bener tinggi. Ini kan soalnya gede juga karena 6 bulan ya. 7 bulan malah. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian buat hari ini. Kesimpulannya adalah good job buat kita. Ya saya juga belajar ya. Mungkin ada yang nanya-nanya di kolom komentar gitu. Atau thank you juga buat istri yang sudah membantu ngasih insight beberapa kali gitu. Semoga di tahun depan bisa lebih baik karena ini modal kita masih kecil di awal tahun. Jadi dapatnya juga mungkin nggak seberapa, lumayan ya, dapatnya lumayan. Cuma ini belum sampai gaji ke-13 kita karena kalau mau gaji ke-13 harus 1 juta gitu kan. Karena sebulannya kan 1 juta kita keluar. Berarti harus dapat 1 juta buat nutupin 1 bulan kita. Oke, mungkin cukup sekian. Thank you buat yang udah setia nonton sampai akhir. Thank you yang udah nontonin dari episode pertama mungkin ya. Waktu season 1, waktu awal-awal mulai saya nggak ngerti apa-apa gimana cara investasi gitu. Atau mungkin thank you juga yang baru nonton mungkin di season 2. Semoga apa yang ada di video ini bermanfaat buat kita semua. Mungkin cukup sekian. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.